Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua orang bersahabat yang bernama Tegodek dan Tetutentutel. Tegodek seekor kera dan Tetuntel seekor katak. Mereka memiliki hubungan persahabatan yang begitu baik. Suatu hari, turunlah hujan lebat. Masyarakat Sasak menemaninya dengan belabur desa. Karena hujannya yang tak ada henti-hentinya disertai dengan banjir. Tetuntel merasa senang, sedangkan Tegodek merasa kesusahan. Maka kedua sahabat ini pun berbincang. "Kalau begini, bagaimana kita sekarang?" tanya Tegodek. "Oh, begini saja Tetuntel. Karena sekarang musim hujan, mari kita pergi mencari pohon pisang, kemudian kita tanam. Andai kita hanya dapat sebatang, kita bagi dua. Kalau 2 batang, kita masing-masing 1. "Ah, bagus sekali Tegodek," jawab Tetuntel. Mereka pun berangkat menuju sungai menantikan pohon pisang. Setelah menunggu, akhirnya mereka melihat sebatang pohon pisang hanyut. "Nah, Tetuntel, itu rupanya pohon pisang. Siapa yang akan mengambilnya?" tanya Tegodek. "Kamu saja Tegodek," kata Tetuntel. "Aku tidak bisa, karena aku tidak bisa berada di air." Baiklah, kalau aku sudah mendapatkan pohon pisang, maka naiklah," kata Tetuntel. Langsung saja, Tetuntel berenang untuk mendapatkan pohon pisang tersebut. Setelah pohon pisang itu berhasil dipegang, Tetuntel berseru, Tegodek, aku sudah berhasil." Tegodek menjawab, "Ah, bagus. Sekarang bagaimana caranya?" tanya Tegodek. "Seorang ke tepi, seorang ke tengah," kata Tetuntel. Akhirnya, mereka pun berhasil membawa pohon pisang ke tepi sungai. Mereka pun membagi pohon pisang tersebut. "Nah, Tetuntel, sekarang hanya ada 1. Bagaimana cara kita membaginya?" tanya Tegodek. Kalau begitu, sebaiknya kita potong. Siapa yang dapat bagian ujung dan siapa yang dapat bagian pangkal?" usul Tetuntel. "Baiklah, tidak masalah," kata Tegodek. Akhirnya pohon pisang itu dipotong menjadi 2. Tetuntel mendapatkan bagian pangkal, sementara Tegodek mendapatkan bagian ujung. "Kenapa kau mengambil bagian ujung, Tegodek? Mana bisa hidup?" tanya Tetuntel. "Aku memilih bagian ujung karena sudah mempunyai daun, pasti akan cepat hidup," jawab Tegodek. "Baguslah kalau begitu," kata Tetuntel. Kemudian Tetuntel menanam bagian pangkal pisang di tanah, sementara Tegodek menggantungkan bagian ujung pisang di pohon asam. Setelah kira-kira seminggu, mereka sering memanggil satu sama lain karena rumah mereka berdekatan. Pada suatu hari, Tegodek memanggil, "Oi, Tetuntel, Kup," jawab Tetuntel. "Bagaimana keadaan pohon pisangmu?" tanya Tegodek. "Baru saja mulai hidup," jawab Tetuntel. "Aku juga begitu," kata Tegodek. Keesokan harinya, Tegodek kembali bertanya, "Oh, Tetuntel, bagaimana keadaan pohon pisangmu?" Tetuntel menjawab, "Baru keluar daun." Keesokan harinya lagi, Tegodek bertanya kembali, "Oi, Tetuntel, bagaimana keadaan pohon pisangmu?" "Sudah tumbuh daun, baru 2 pelepah," jawab Tetuntel. "Saya juga demikian," kata Tegodek. Padahal pohon pisang milik Tegodek sudah hampir kering karena sejak awal hanya digantung di pohon asam. Namun ia tetap saja mengaku pohonnya masih hidup. Keesokan harinya, Tetuntel menanyakan pohon pisang Tegodek. "Oi, Tegodek, bagaimana pohon pisangmu?" "Oh, sudah hampir berbunga." "Aku pun demikian," kata Tetuntel. "Benarkah begitu?" tanya Tegodek. "Iya benar, coba saja lihat," jawab Tetuntel. Hari demi hari berlalu, sudah cukup lama. Tibalah di mana pohon pisang itu mulai berbuah. Singkat waktu, Tetuntel pun mencoba memanjat pohon pisang tersebut. Tetapi usahanya terus gagal. Sehingga Tegodek pun menghampiri sambil menanyakan, "Sedang apa kau Tetuntel?"
Tetutel-tutel menjawab, "Aku sedang menaiki pohon pisangku, tetapi aku tidak bisa." "Begini saja, tetutel-tutel, biar aku yang mengambilkan pohon buah untukmu. Tapi kamu harus menjaga kainku," kata Tegodek-godek. Tetutel pun mengiyakan usulan dari Tegodek-godek. Singkat waktu, naiklah Tegodek-godek ke pohon pisang milik Tetuntel. Lalu dia memetik satu persatu, lalu memakannya sampai habis. Dengan perasaan kecewa, Tetuntel berlari sambil menyembunyikan kain milik Tegodek-godek. Setelah Tegodek-godek merasa puas akan buah pisang milik Tetuntel, lalu dia mencari keberadaan Tetuntel. "Tetuntel-tuntel, di mana kamu? Ini buah pisangmu," tanya Tegodek-godek. Tetapi Tetuntel tidak menjawab sama sekali. Lalu Tegodek-godek pun terus mencari dengan rasa kecewa dan marah. Ia terus saja memanggil Tetuntel, tetapi tidak ada jawabannya. Hingga pada akhirnya Tetuntel menjawab, "Cul luang ece." Tegodek-godek pun mengira bahwa kemaluannya lah yang mengatakan cul luang ece. Dia merasa kesal dan memukul kemaluannya sendiri hingga akhirnya dia terjatuh dan mati. Setelah itu, Tetuntel keluar dan melihat tubuh Tegodek-godek yang sudah tidak bernapas. Tetuntel pun mengolah tubuh Tegodek-godek menjadi permen. Yah, sadis sekali. Tetuntel berkeliling dan menjual tubuh Tegodek-godek yang sudah menjadi permen. Harum manis, permen harum manis. Akhirnya habis semua jualan harum manis Tetuntel. Lalu dia berteriak, "Ya, dia makan daging kawan sendiri. Hahaha." Kemudian para itu pun membawakan kayu dan mengejar Tetuntel. Namun Tetuntel sudah melompat dan berdiam diri di dalam sungai.